Saudaraku, kita tahu semuanya kisah tentang bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu listrik. Bukanlah dengan 1 kali, 10 kali, 100 kali mencoba, tapi dengan terus-menerus mencoba sampai ribuan kali. Salah satu hal yang kita patut pelajari dari sana adalah konsistensi, yaitu kemauan untuk terus-menerus melakukan sampai kita memperoleh hasilnya. Dalam iman kekristenan, konsistensi sudah diteladankan oleh Yesus Kristus yang konsisten melakukan perintah Bapa, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Demikian dicatat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Namun, Paulus juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Saya mulai dari ayat yang ke-3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dan berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita sudah belajar dari kehidupan hamba-hamba Tuhan di Alkitab, siapa yang konsisten dan hamba Tuhan yang tidak konsisten. Sebut saja yang konsisten, misalnya Nuh, yang konsisten dalam mengikut Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Alkitab mencatat bahwa Nuh selalu taat kepada Tuhan dalam melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Atau Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka selalu konsisten dalam mengikut Tuhan. Tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan tidak konsisten. Dengan gampang, misalnya Simpson, yang mudah sekali jatuh. Atau bahkan hamba Tuhan Elia sekalipun, yang baru saja mengalahkan ratusan nabi-nabi Baal, tapi hanya karena ditakut-takuti oleh Isabel, dia menjadi takut dan ingin mati, meninggalkan pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan kepada kita bahwa akan selalu ada hal-hal yang menggoda kita untuk tidak konsisten. Oleh sebab itu kita perlu memagari diri kita supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak konsisten. Dalam bacaan kita tadi, saya mencermati ada beberapa hal yang secara implisit maupun eksplisit dikatakan oleh Paulus dalam hal mana kita perlu konsisten. Yang pertama, mengucap syukur. Dalam mengucap syukur, kita perlu konsisten. Senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Itu ditunjukkan oleh Paulus. Beberapa kali dia mengulangi kalimat, aku mengucap syukur kepada Allah. Aku mengucap syukur kepada Allah. Yang kedua, yang dia rindukan supaya kita konsisten adalah berdoa. Berdoa dengan sukacita. Adakah kita konsisten di dalam doa kita? Entah apapun yang terjadi, tetap berdoa. Sedang dalam masa paceklik atau sedang dalam masa panen raya, tetap berdoa. Sedang sakit atau sedang sehat, tetap berdoa. Sedang segalanya menjadi mudah atau semuanya kelihatan sukar, tetap berdoa. Dan yang ketiga, di sini yang dikatakan adalah hendaklah kita konsisten dalam persekutuan dalam berita Injil. Ini berbicara tentang persekutuan orang-orang percaya yang mengimani firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita perlu konsisten
dalam belajar firman Tuhan. Perlu memiliki konsistensi di dalam bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Perlu memiliki konsistensi dalam berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, milikilah disiplin-disiplin rohani, terutama dalam berdoa. Dan perlu memiliki konsistensi dalam menekuni berita Injil, yaitu firman Allah. Dan dikatakan, ini adalah contoh yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Sebab apa yang dia sudah mulai, dia akan melakukannya, meneruskannya sampai pada akhirnya. Itulah yang mestinya kita teladani, saudaraku. Ayo, pelihara konsistensi dalam mengikut Tuhan. Senantiasa konsisten dalam bersyukur. Jangan izinkan keadaan di luar mempengaruhi ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab dalam segala hal, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Konsisten dalam berdoa. Senantiasa berdoa. Tetaplah berdoa. Demikian firman Tuhan. Dan yang ketiga, konsisten dalam belajar firman Tuhan. Siapa yang belajar firman, siapa yang menikmati firman Tuhan, merekalah orang yang kuat. Dan orang yang kuat adalah orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.